Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PSEKP Kementerian Pertanian untuk ikut serta dalam diskusi, memberikan masukan dan pemikiran mengenai bagaimana memodernisasi pertanian Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Saudara sekalian, pertama tentunya saya ingin mengajak sebuah pandangan yang baru, yaitu bahwa kita tidak cukup hanya bicara mengenai pertanian. Saya mengusulkan dalam menuju Indonesia Emas 2045 kita harus sudah berani untuk beralih dan menyatakan pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang pangan dan pertanian. Pangan dalam hal ini adalah pangan segar, pangan olahan, dalam kategori food and beverages, demikian juga produk-produk lain yang dibeli dan dikonsumsi oleh rumah tangga, oleh HoReCa, hotel, restoran, catering, demikian juga yang dipergunakan oleh industri makanan minuman. Pangan, kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, itu berbasis berbagai aktivitas pertanian. Pangan ada yang berasal dari tanaman pangan, ada yang berasal dari tanaman setahun atau tanaman musiman, ada yang berasal dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, bahkan mungkin juga empon-empon, herbal, dan sebagainya. Demikian juga ada yang berasal dari tanaman tahunan, misalnya dari kelapa sawit, dari kopi, dari koko, ya, dari teh. Kemudian juga ada yang berasal dari ternak, ayam, kambing, domba, sapi, dan seterusnya. Dan juga yang mungkin tidak dalam lingkup Kementerian Pertanian adalah dari perikanan. Pangan ini memiliki persyaratan yang berbeda sedemikian sehingga kemudian ada yang disebut dengan food grade agriculture, ada yang kemudian juga disebut dengan standar-standar yang memenuhi basis kesehatan dan pertimbangan keamanan pangan. Di sisi lain, pertanian itu juga telah berkembang sangat luas. Ada pertanian yang sekarang dipergunakan untuk bioenergi, ada pertanian yang dipergunakan untuk serat dan material, dan itu bukan hanya sekedar kapas atau sutra, bisa juga kulit, bisa juga panel kayu yang dibikin dari misalnya kulit pisang, dari limbah nenas, dan seterusnya. Dan kemudian juga ada produk-produk yang dipergunakan untuk farmasi, untuk skin and body care, untuk kosmetik, untuk fragrance. Pertanian juga berkembang menjadi tanaman dan bunga, termasuk di dalamnya hal-hal yang terkategori sebagai agrowisata. Pangan dan pertanian ini memiliki tuntutan yang berbeda, pasar yang berbeda, demand yang berbeda, dan tentunya akhirnya menjadi karakter dan model bisnis yang berbeda. Jadi usulan pertama, saya ingin mengajak kita semua ke depan yang kita maksud adalah pangan dan pertanian, bukan hanya pertanian saja. Kemudian kita perlu membicarakan yang kita maksud dengan modernisasi. Modernisasi pada tahun ini, pada saat ini. Mengapa demikian? Karena sebenarnya modernisasi ini sudah proses yang berkelanjutan. Proses yang continuous kita lakukan di dalam pembangunan nasional, dan itu sudah berjalan hampir 70 tahun. Di dalamnya, modernisasi kita artikan sebagai menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah dari waktu ke waktu, dan juga mengantisipasi kondisi masa depan, hal yang terjadi di masa depan. Nah, untuk saat ini modernisasi menjawab paling tidak 3 aspek. Pertama adalah tuntutan pertumbuhan. Pangan dan pertanian perlu tumbuh, ya, dalam hal fisik, dalam hal jumlah, terutama karena peningkatan permintaan dan kebutuhan masyarakat, peningkatan permintaan dan kebutuhan
populasi manusia. Demikian juga pertumbuhan ini diperlukan untuk pengurangan kemiskinan. Kita tahu paling tidak dalam kasus Indonesia kurang lebih 65% dari kemiskinan ada di pedesaan dan kurang lebih 65% dari kemiskinan yang di pedesaan itu berkaitan dengan pertanian. Jadi kira-kira hampir 45% atau 50% kemiskinan secara total itu berkaitan dengan pertanian. Pertumbuhan di pertanian dan pangan ini dibutuhkan untuk kita bisa mendorong sebagian dari masyarakat petani terentaskan, bisa keluar dari kemiskinannya. Yang kedua, modernisasi juga berarti lebih berkelanjutan. Tantangan berkelanjutan sangat nyata, mulai dari perubahan iklim yang dalam hal ini ditunjukkan oleh ketidakpastiannya, kemudian makin banyaknya iklim yang ekstrim ya dan sebagainya, dan pangan dan pertanian memiliki kontribusi terhadap timbulnya masalah lingkungan itu karena pangan dan pertanian juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Demikian juga pangan dan pertanian perlu beradaptasi dengan ketidakpastian iklim yang sekarang sudah terjadi, dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Pangan dan pertanian kemudian juga harus melakukan mitigasi. Harus ada usaha di pangan dan pertanian sedemikian sehingga bukan saja mengurangi dampak pangan dan pertanian pada lingkungan, tapi juga ikut membantu meregenerasi lingkungannya. Konteks berkelanjutan juga berhubungan dengan regenerasi itu sendiri. Kita tahu petani kita semakin tua, rata-rata umurnya, anak muda makin tidak tertarik untuk masuk ke pertanian. Regenerasi pertanian adalah masalah yang sangat serius. Sulit membayangkan pertanian kita bisa berkelanjutan apabila tidak terjadi regenerasi petani. Ya. Dan ini berhubungan dengan usaha untuk melakukan efisiensi sumber daya, ya, baik air maupun lahan yang pada kenyataannya memang terus berkurang. Kita juga mengaitkan aspek keberlanjutan ini dengan usaha mengurangi kesenjangan, karena ada petani gurem yang dengan lahan yang terus menyusut, tapi juga ada perusahaan-perusahaan pertanian dengan lahan yang mencapai ratusan ribu hektar. Kesenjangan itu harus kita bisa tangani dengan baik. Tidak berarti bahwa kemudian yang luas harus diambil alih dan kemudian dibagi-bagikan. Mungkin bukan cara yang tepat saat ini, tetapi penanganan mengenai kesenjangan tetap harus menjadi salah satu agenda. Aspek yang ketiga dari modernisasi adalah resiliensi, daya tahan. Pelajaran yang sangat berharga yang kita peroleh selama COVID adalah pertanian dan pangan kita harus siap menghadapi shock setiap saat. Shock dan perubahan adalah sesuatu kenyataan. COVID, guncangan teknologi dengan digitalisasi misalnya, perubahan iklim, bencana, perkembangan geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya adalah hal yang perlu diantisipasi sekaligus juga disiapkan mitigasinya sedemikian sehingga pangan dan pertanian kita memiliki daya tahan yang cukup. Yang perlu kita cermati, ada tantangan-tantangan fundamental yang dihadapi oleh pangan dan pertanian Indonesia. Saya membuat skema yang disederhanakan dengan tabel ini. Di sini terlihat, saya ambil beberapa aspek, tentunya aspek ini masih bisa ditambah, diperluas. Tetapi paling tidak pada 7-8 aspek ini kita sudah bisa memetakan berbagai tantangan fundamental. Lahan dan air, input dalam bentuk pupuk dan lain-lain, dan petani secara fundamental, secara struktural cenderung menurun. Tantangan itu harus bisa dijawab. Dan kita tentunya sepakat bahwa no farmers, no food, no future. Nggak bisa kita bicara pangan dan pertanian tanpa petani. Jadi kalau petaninya terus menurun, itu akan menjadi satu masalah tersendiri. Di sisi lain, kita menghadapi yang meningkat. Dalam hal ini misalnya teknologi dan permintaan itu adalah langkah yang atau hal-hal yang
terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan bahkan dengan akselerasi yang semakin cepat. Pada saat yang sama kita menghadapi ketidakpastian iklim, ketidakpastian logistik dan rantai pasok, dan ketidakpastian pasar. Ada perang, pasar terganggu, ada ketegangan politik, pasar terganggu, ada peluang karena perubahan kesepakatan regional, pasar kemudian terbentuk. Baik pasar yang terganggu maupun pasar yang terbentuk, dua-duanya menimbulkan ketidakpastian, dan hal itu menjadi sebuah tantangan fundamental dari modernisasi kita. Pada saat kita bicara modernisasi, maka dia tidak tunggal, tidak sederhana, tidak satu dimensi. Dia bersifat kompleks. Paling tidak ada 7 aspek modernisasi yang perlu kita cermati, yang menjadi ciri bahwa kita sedang menuju ke pertanian dan pangan yang modern tadi, pangan dan pertanian modern. Pertama tentunya adalah esensi dan hakikat dari modernisasi itu adalah ada pada petaninya, termasuk ke dalamnya keluarga petani dan masyarakat desa atau masyarakat taninya. Petani, keluarga petani, dan masyarakat desa harus terbawa di dalam modernisasi itu. Bahkan mereka justru menjadi motor dari modernisasi. Yang kedua adalah produknya yang dicirikan dengan adanya nilai tambah, mungkin juga dengan produktivitas, dengan efisiensi, tapi modernisasi pangan dan pertanian tercermin dalam produk yang dihasilkannya. Yang ketiga, sumber dayanya, lingkungannya, kemudian juga tanah dan air di mana pertanian itu tumbuh dan berkembang harus dikelola secara modern, berkelanjutan, dan kita memandangnya betul-betul dengan cara pandang yang berbeda. Tidak lagi bahwa seolah-olah Indonesia ini berlimpah-limpah tanah dan airnya, karena memang sudah tidak lagi berlimpah-limpah. Jadi kita harus menangani itu secara modern. Kemudian kawasan menjadi pendekatan untuk infrastruktur dan daya dukung. Kita perlu memandang bagaimana kawasan-kawasan pertanian kita memberikan support secara modern kepada pangan dan pertanian. Kelembagaan termasuk di dalamnya regulasi, mungkin juga kelembagaan dalam arti organisasi, kelembagaan dalam arti bisnis, semuanya harus juga bersejalan dalam proses modernisasi itu. Tentunya salah satu inti dari modernisasi adalah teknologi. Dan di dalamnya itu mencakup bahan termasuk juga alat dan mesin dan berbagai hal yang berhubungan dengan teknologi. Dan tidak serta-merta hanya digitalisasi di dalamnya, semua dimensi teknologi perlu disertakan. Misalnya salah satu yang sedang menonjol sekarang adalah bioteknologi, pemanfaatan teknologi bio. Dan yang ketujuh, semua itu akan dirangkum dari modernisasi bisnisnya, kegiatannya, dan kemudian rantai pasoknya. Ketujuh aspek ini satu sama lain menjadi sistem dari modernisasi. Salah satu lemah, maka proses modernisasi di pangan dan pertanian tidak akan berjalan dengan baik. Fokus dari diskusi yang dikemukakan oleh Kementerian Pertanian mensikapi RPJMN kita ada pada 3 aspek yang di sebelah kiri. Inovasi dan teknologi itu memang penting, tetapi sekali lagi inovasi dan teknologi harus menyangkut 7 dimensi yang lain. Demikian juga inklusivitas, ini bukan hanya masalah gender, tapi juga keterlibatan swasta, keterlibatan semua pihak, ya, dengan prinsip misalnya no one left behind. Itu kita kelola, kita manage secara modern, sehingga inklusivitas itu menjadi justru sumber energi dan sumber produktivitas, bukan menjadi kontraproduktif. Dan terakhir tentunya pembiayaan, ini adalah salah satu yang penting, tapi lagi-lagi dia tidak bisa berdiri sendiri. Pembiayaan ini membutuhkan 7 dimensi yang berada di dalam sistem modernisasi tadi. Di dalam diskusi seringkali untuk pertanian disebutkan hanya berkaitan dengan beberapa dari 17 tujuan Indonesia Emas 2045. Saya ingin berargumentasi bahwa pangan dan pertanian itu terkait dengan
ke-17 aspek, 17 tujuan Indonesia Emas 2045 itu. Untuk kesehatan dan kesehatan untuk semua. Ini saya kira pangan adalah intinya dari kesehatan. Mulainya, awalnya dari kesehatan, pangan dan gizi. Ada ungkapan misalnya mengatakan, jadikan makanan sebagai obatmu, kalau tidak, nanti obat akan menjadi makananmu. Jadi kita harus mulai dari makanan yang sehat bergizi, dan itu artinya pembangunan pangan dan pertanian menjadi bagian penting di dalam usaha mencapai kesehatan untuk semua itu. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas dan merata. Kita juga harus melihat seberapa banyak pendidikan untuk anak-anak petani yang membuat mereka kemudian bisa melihat pertanian yang dilakukan oleh orang tuanya dalam perspektif yang lebih positif, lebih produktif, lebih ke masa depan. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan melihat nanti pertanian jalan sendiri, pendidikan jalan sendiri, dan dua hal ini tidak saling mendukung. Dan itu tidak cukup hanya dengan mengatakan, oh sudah ada SMK pertanian atau sudah ada pendidikan pertanian yang lain. Salah satu fokus dari pendidikan kita adalah pendidikan keluarga petani dengan kaitannya dengan ekologi yang ada di sekitarnya. Perlindungan sosial yang adaptif. Petani adalah salah satu kelompok masyarakat kita yang paling sedikit mendapatkan perlindungan sosial. Buruh ada, yang lain ada, petani dia tidak menerima UMR misalnya. Jadi agenda mengenai perlindungan sosial juga termasuk petani dan keluarganya. Tentu iptek, inovasi dan produktivitas itu salah satu agenda penting di dalam pertanian. Tapi kemudian penerapan ekonomi hijau, tadi saya sudah katakan bahwa pertanian berkontribusi terhadap gas rumah kaca, tapi di sisi lain pertanian juga bisa menjadi solusi gas rumah kaca. Keduanya harus dilihat secara bersamaan sedemikian sehingga ekonomi hijau tidak akan bisa kita kembangkan kalau kita tidak melibatkan pangan dan pertanian. Transformasi digital, saat ini digitalisasi di Indonesia sebenarnya sudah cukup tinggi, tapi dampaknya pada produktivitas pertanian belum terasa. Itu menunjukkan bahwa transformasi digital di pangan dan pertanian menjadi salah satu agenda dari modernisasi itu sendiri. Untuk tujuan berikutnya, hampir semua saya tampilkan di sini bahwa 17 tujuan Indonesia Emas itu, pangan dan pertanian bisa berkontribusi dan juga sekaligus terdampak dari pencapaian tujuan itu. Dan oleh sebab itu, tidak bisa kita pisahkan. Ya, saya paham di dalam perumusan kebijakan seringkali kita harus ambil fokus, ambil prioritas, tetapi perlu kita pahami bahwa pertanian dan pangan tidak hanya untuk dua tujuan saja, misalnya tujuan yang ke-16 berketahanan energi, air dan pangan. Bukan hanya itu, tapi semua aspek yang lain itu menurut saya harus dikaitkan dengan pembangunan pangan dan pertanian. Di semua 17 tujuan, pangan dan pertanian akan berkontribusi sekaligus terdampak. Ya. Subjek sekaligus objek. Itu yang menurut saya perlu juga kita masukkan sebagai bagian dari diskusi selanjutnya. Pembangunan di pertanian mungkin secara organisatoris itulah yang dikelola oleh Kementerian Pertanian atau kelembagaan yang menangani pembangunan pertanian. Tapi betapa banyaknya pembangunan untuk pertanian. Kita pernah melakukan identifikasi saya kira 10-20 tahun yang lalu bahwa Kementerian Pertanian itu hanya menangani kurang lebih 30% dari total pembangunan pertanian. 70%-nya justru ada di tempat lain. Itulah pembangunan untuk pertanian. Dengan demikian maka modernisasi di pangan dan pertanian kita juga harus tangani, tapi juga pada saat yang sama modernisasi untuk pangan dan pertanian. Kedua-duanya harus kita jalankan secara komprehensif, terintegrasi, dan terpadu. Dengan demikian, nanti langkah kita, arah kita menjadi ke arah Indonesia Emas 2045 itu betul-betul menjadi sesuatu yang saling terkait, sinergi, komprehensif, terkoordinasi, dan
akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang terlalu sektoral, terpisah-pisah. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dan saya bisa sharing di sini, saya bisa kontribusikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.